Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih dan solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 8 subtema 1 aturan keselamatan di rumah. Tapi sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soli dan solihah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf kapital. Sekarang Ustazah jelaskan lagi ya. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan pada kalimat Tuhan yang Maha Esa. T-nya huruf besar, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, dan E-nya huruf besar. Contoh yang kedua, sebagai umat Islam kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, untuk A-nya huruf besar, S-nya huruf besar, W-nya huruf besar, dan T-nya huruf besar. Contoh yang ketiga, sebagai umat yang beragama kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini T-nya huruf besar, Y-nya huruf besar, dan M-nya juga huruf besar. Nah, ini tadi adalah contoh penggunaan huruf kapital yang digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Walaupun katanya itu berada di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat, jika itu kata Tuhan atau kata pengganti Tuhan, itu harus huruf besar atau huruf kapital. Soli dan solihah, berikut adalah beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan, yaitu Yang Maha Esa, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Besar. Nah, untuk Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Besar, perhatikan cara penulisannya. Maha Kuasa dan Maha Besarnya disambung ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Sekarang kalian perhatikan cerita berikut. Pada hari Ahad, ayah, ibu, Fatimah, dan Alif bersama-sama membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mendapatkan tugas untuk membersihkan rumah. Ayah bertugas membersihkan mobil dan garasi. Ibu bertugas membersihkan rumah. Fatimah bertugas membersihkan halaman depan. Sedangkan Alif bertugas membersihkan halaman belakang. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah sangat menyayangi dengan hambanya yang selalu menjaga kebersihan. Pada cerita tadi, selain kita mempelajari huruf kapital pada nama diri, di situ kita akan belajar penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kalian juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pada hari Ahad, Fatimah dan keluarga membersihkan rumah bersama-sama. Contoh yang kedua, Alif bertugas membersihkan halaman belakang. Contoh yang ketiga,
ayah bertugas membersihkan mobil dan garasi. Sekarang kalian perhatikan contoh-contoh yang sudah Ustazah berikan. Pada awal kalimat kita bisa memberi huruf kapital, dan di akhir kalimat kita bisa memberi tanda titik. Sekarang kita akan belajar menggunakan tanda titik dan tanda tanya dalam percakapan. Tadi sudah kita pelajari tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kalian tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Perhatikan contoh percakapan berikut. Dalam percakapan ini ada 3 anak yang sedang berkemah. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Iya, kamu benar, Ruth. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan api, Rudy, Jonas, kata teman yang lain memperingatkan mereka. Nah, dengan contoh percakapan ini kalian dapat melihat di mana letak tanda titik berada. Sekarang kita lanjut penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kalian ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Saat membuat kalimat tanya, kalian harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata tanya apa menjadi apakah. Sekarang perhatikan percakapan berikut. Perhatikan penggunaan tanda tanya pada percakapan berikut. Dedi, kapan ikannya matang, Ayah? Ingat, tanda tanya diberi di belakang kalimat tanya. Apakah masih lama? Ayah, sebentar lagi, Nak. Mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Nah, Soli dan Soliha, tadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu berpesan sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.